Aku tuh bingung banget nih dok, lagi puasa gini jadi susah BAB. Kayaknya perut tuh kayak penuh gitu karena belum BAB berhari-hari. Gimana ya solusinya? Halo, jumpa lagi di Kamis Medis dengan saya Dr. Nadia. Kita akan bahas medis di hari Kamis. Nah, di Kamis Medis spesial Ramadan, saya akan bahas tentang gimana sih caranya kita biar nggak sembelit saat bulan Ramadan. Simak terus videonya sampai habis. Sebetulnya sembelit saat puasa ini adalah suatu hal yang wajar teman-teman, karena kan kita juga berkurang ya asupan makanannya saat puasa, dan sehingga yang dikeluarkan juga akan berkurang juga. Jadi sebetulnya ini adalah hal yang wajar, tapi teman-teman perlu waspada kalau adanya tanda-tanda perutnya kembung, atau harus ngeden saat BAB, atau terasa sakit nih saat mau buang air besar, atau BAB-nya bahkan sampai berdarah. Kenapa sih bisa sembelit? Sembelit atau konstipasi adalah suatu hal yang wajar teman-teman saat puasa. Jadi saat puasa karena asupan makannya berkurang juga, kerja usus kita tuh sebetulnya akan berkurang. Nah, menurutnya kerja usus ini dapat mengakibatkan turunnya si kotoran di usus itu menjadi lambat, lebih lambat daripada biasanya saat kita tidak puasa. Nah, sehingga hal ini tuh bisa menyebabkan feses kita menjadi lebih keras dan akan terjadi sembelit. Teman-teman, sebelum teman-teman mencoba untuk minum obat, teman-teman perlu dulu nih untuk mencoba beberapa tips yang akan saya sampaikan nih. Yang pertama, minum air putih 2 liter per hari. Teman-teman butuh banget minum air biar hidrasinya cukup, karena nanti si air ini juga membantu nih untuk mempelancar metabolisme di tubuh kita, termasuk untuk membuang kotoran yang ada di tubuh kita. Nah, minum air 2 liternya ini dibagi dari saat buka puasa sampai menjelang sahur, jadi nggak langsung digelonggong 2 liter ya. Yang kedua, teman-teman bisa perbanyak makan serat. Jadi serat di sini dapat meningkatkan kemampuan peristaltik usus teman-teman, sehingga makanan itu menjadi mudah dicerna dan nggak perlu berlama-lama nih ada di usus makanannya. Serat itu terdiri dari 2 jenis, serat yang larut dalam air dan yang tidak larut dalam air. Serat yang larut dalam air itu contohnya adalah buah, oat, sayur, jadi kayak wortel, terus kel, bayam, brokoli. Sedangkan serat yang tak larut dalam air itu contohnya adalah gandum, biji-bijian, apel, pisang, alpukat, seledri, kembang kol, tomat, kiwi. Wah, banyak ya. Jadi teman-teman bisa memilih beberapa serat ini sebelum teman-teman mencoba suplemen-suplemen yang mengandung serat, karena kan sekarang banyak yang menjual suplemen yang isinya tuh adalah serat. Jadi saya sih saranin untuk mencoba yang alami dulu. Yang ketiga, jangan menahan buang air besar teman-teman. Semakin lama teman-teman menahan buang air besar, nanti feses di dalam tubuh kita atau kotoran di dalam tubuh kita itu akan menjadi keras, karena dia kan semakin lama berada di usus ya, sedangkan usus itu juga menyerap air yang teman-teman, jadi si kotorannya akan menjadi keras dan kering. Ini yang akan menjadi susah buang air besar kalau teman-teman menahan buang air besar nih sebelumnya. Yang keempat, sempatkan waktu untuk berolahraga secara teratur minimal 30 menit dalam sehari. Intensitasnya ringan sampai sedang aja ya, bisa dilakukan menjelang berbuka. Kenapa penyebab sembelit adalah salah satunya jika kita malas gerak atau sering rebahan? Jadi pergerakan tubuh kita itu juga mempengaruhi pergerakan usus teman-teman. Kalau teman-teman malas bergerak atau sering rebahan terus gitu, atau sambil browsing-browsing sosial media sambil tiduran, dalam waktu lama ini akan mempengaruhi gerakan usus yang akan menjadi melambat, sehingga nanti si kotoran yang ada di usus itu akan susah untuk dikeluarkan teman-teman, karena geraknya juga lambat nih kotorannya untuk keluar. Nah teman-teman, itu adalah 4 tips yang bisa saya bagikan. Kalau teman-teman merasa
setelah melakukan 4 tips ini masih ada keluhan, saya sarankan untuk konsultasikan langsung ke dokter dengan cara tatap muka ya. Jadi betul-betul diperiksa langsung oleh dokternya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Boleh di-share ke teman-teman yang lain dan boleh juga tulis ya di kolom komentar apalagi sih topik yang teman-teman pengen saya bahas di Kamis Medis berikutnya. Sampai jumpa. Selamat berpuasa. Assalamualaikum.